muda, di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang menarik seputar seorang pemalu. Bagaimana ketika ia jatuh cinta. Nah, kira-kira tandanya seperti apa seorang pemalu jatuh cinta? Nah, saya berdoa apa yang coba saya bahas ini dapat membantu teman-teman muda sehingga engkau peka terhadap seseorang yang mencintaimu, yang mungkin dia pemalu. Ada beberapa poin yang coba saya sampaikan. Yang pertama, tanda si pemalu jatuh cinta. Yang pertama, wajahnya pasti merah merona pas lihat kamunya. Ini satu tanda yang jelas ketika seorang pemalu jatuh cinta. Artinya waktu sama orang lain dia ngobrol ya biasa aja. Tapi waktu ketemu, waktu ngobrol sama kamu ada yang berbeda. Tiba-tiba mukanya merah merona. Nah, itu salah satu tanda dia ada rasa ke kamunya. Itu yang pertama, pipinya atau wajahnya merah merona. Yang kedua, tanda si pemalu jatuh cinta kepadamu. Yang kedua adalah si pemalu tersebut berupaya dekat dengan kamu. Ya, upayanya apa? Ada beberapa hal. Entah itu lewat teman-temanmu, dia berteman supaya dekat sama kamu. Entah itu dia coba buat entah sebuah acara, entah sebuah kegiatan, atau dia ikut acara kegiatan yang kamunya juga ada di situ. Bagaimana caranya supaya dia makin dekat sama kamunya? Nah, artinya begini, setiap kali teman-teman beraktivitas, ada kegiatan, dia selalu ada di situ, selalu hadir. Itu menandakan bahwa dia berupaya supaya dekat dengan kamunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda si pemalu jatuh cinta kepadamu. Yang ketiga adalah dia terkesan cuek, ya, dia terkesan cuek pas ketemu. Namun kalau kita mau selidiki, cueknya dia bukan karena dia sengaja, bukan karena orangnya sombong, bukan. Cueknya dia itu karena dia malu. Jadi perasaan malunya lah yang buat dia seperti terkesan cuek, padahal tidak. Jadi kalau teman-teman ada acara, kegiatan atau ketemu dia, terkesan dia cuek, padahal bukan. Itu karena dia malu sebenarnya. Namanya juga malu. Dia grogi untuk bicara, dia grogi untuk memulai, dia nggak tahu mau bicara apa. Itu yang buat dia jadi kayak cuek, padahal karena dia malu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda si pemalu jatuh cinta kepadamu. Yang keempat adalah dia terbata-bata saat bicara ke kamunya. Artinya begini, karena groginya dia, jadi bicaranya itu terbata-bata. Contoh, tadinya waktu sama teman-temannya dia ngomong lancar banget. Setelah kamu nimbrung, setelah kamu ikut gabung dan dia ngomong di depanmu, dia kayak terbata-bata. Itu menandakan bahwa sebenarnya perasaan dia itu kuat ke kamu. Dia ada hati ke kamu. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda seorang pemalu jatuh cinta sama kamu. Yang kelima adalah dia saat berbicara tidak menatap wajahmu. Sekalipun dia tatap, itu hanya selintas. Dan tidak akan mungkin dia lama menatap. Tidak akan mungkin. Kalaupun dia menatap, palingan cuma sebentar baru menunduk kembali. Karena apa? Dia malu. Tapi sebenarnya dia ada rasa. Ya, kalau buat perbandingan, ngobrol sama temanmu dia mantap.
Ngobrol sama orang lain, dia mantap. Tiba ngobrol sama kamu, dia langsung tidak menatap wajah. Itu karena dia grogi ataupun nervous, ya. Itu yang kelima. Yang keenam, tanda seorang pemalu jatuh cinta kepadamu. Yang keenam adalah sering salah tingkah ketika di depan kamu. Jadi bisa bayangkan teman-teman ya, ketika ketemu dengan dia yang pemalu, tiba-tiba dia salah tingkah, salting ya, salah tingkah. Ya pastilah kelihatan, orang kalau salting itu kelihatan banget. Nah teman-teman, kalau ketemui itu ya, pas kamu hadir, tiba-tiba dia salting, itu tanda bahwa dia ada rasa ke kamunya. Apalagi pas tadinya sama orang lain dia santai banget, tenang aja, tiba-tiba datangnya kamu dia langsung salting, itu jelas banget gambarannya, ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, tanda si pemalu jatuh cinta sama kamu. Yang ketujuh ialah suka melihatmu tapi dari jarak yang jauh. Artinya dia melihat, dia menatap, tapi tidak dalam jarak dekat karena dia malu. Tapi ketika jauh, dia mengambil atau berupaya untuk melihatmu, mengambil kesempatan untuk melihatmu dari jarak jauh. Jadi dia senang, suka melihatmu. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, tanda si pemalu sedang jatuh cinta kepadamu. Yang kedelapan adalah dia menyukai apa yang kamu sukai. Jadi dia mungkin pelajari teman-teman ya, dia pelajari hobimu ini, kesukaanmu ini, yang kamu habiskan waktu ke sini, dia pelajari dan dia menyukai apa yang kamu suka. Nah berikutnya yang kesembilan ya, dia mengikuti sosial media kamu. Jadi dia lebih aktif di sosial media. Dan aktifnya dia di sosial media, dia like, dia komen, bahkan dia scroll ke bawah semua postinganmu, semua foto, semua video, dia scroll ke bawah hanya untuk bisa mengetahuimu lebih dalam, lebih jauh. Dan biasanya si pemalu lebih aktif lewat sosial media untuk berkomunikasi. Jadi yang kesembilan, dia mengikuti semua sosial media kamunya. Ya, yang kesepuluh, dia memperlakukanmu, ya, dia memperlakukanmu spesial, berbeda dari kebanyakan orang. Entah itu ke temannya, entah itu ke sahabatnya, bahkan untuk ke keluarganya, kamu diperlakukan spesial oleh dia. Itulah tandanya bahwa dia ada hati ke kamu, sehingga dia memperlakukanmu berbeda. Jadi cobalah cek ketika dia dengan temannya, ketika dengan lingkungannya, ketika dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana sikap dia. Dan bagaimana sikap dia juga ke kamu. Buatlah perbandingan. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata kamu spesial bagi dia. Itu yang ke-10. Yang ke-11, ketika kamu ngechat, ketika kamu telepon, dia ngerespon, dia ngebalas itu cepat banget. Istilahnya begini, detik kamu chat, detik itu juga dia balas. Ada orang kita chat, kita telepon, besoknya baru dia balas. Ya itu berarti dia gak ada rasa. Tapi setiap kali kita chat, setiap kali kita telepon, langsung dia balas, dan itu konsisten. Itu jelas tanda bahwa dia ada rasa ke kamunya, ya. Dan kemudian yang ke-11, ya, yang ke-11, dia mendapatkan kontakmu dari orang lain. Ya, dia mendapatkan kontakmu dari orang lain, dan artinya dia sungkan minta darimu, dia nggak berani minta darimu, tapi dia berupaya minta dari teman-temanmu atau dari siapapun atau dari sosial mediamu supaya bisa terkoneksi. Dan yang terakhir, tanda si pemalu jatuh cinta kepadamu.
Yang terakhir adalah membicarakan kamu dalam tanda petik, membicarakan yang baik, membicarakan yang positif, membicarakan kamunya ke teman-temannya. Jadi entah dia bilang baik ya orangnya, ramahnya orangnya, pokoknya kamu dibicarakan. Dan ketika dia membicarakan kamunya ke teman-temannya ataupun ke teman-temanmu, itu tanda bahwa si pemalu dia ada rasa ke kamunya, dia jatuh cinta ke kamunya. So ada sekitar 12 atau 13 poin ini, tanda seorang pemalu dia jatuh cinta kepadamu. Nah, saya berharap teman-teman yang menonton ini, engkau jadi peka, engkau jadi tajam terhadap dia yang jatuh cinta kepadamu. Apalagi kalau kamu ternyata ada rasa juga ke dia. Dan saya berharap menjadi pasangan yang terbaik. Saya berharap menjadi pasangan yang diberkati. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Apabila teman-teman ada topik yang ingin saya bahas, silahkan berkomentar. Dan pesan saya, tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.